Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana dadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Oke, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang pertumbuhan hewan. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan mempelajari tentang cara menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang kamu sudah ketahui sebelumnya artinya dapat kamu gunakan untuk menceritakan daur hidup hewan. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, amati daur hidup hewan dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilaluinya. Yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Dan yang terakhir, gunakan kosakata yang sesuai. Nah, pada video ini dapat kita saksikan Ustazah telah menyelipkan salah satu daur hidup hewan, yakni kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu, kupu-kupu terbentuk dari telur yang selanjutnya berubah menjadi ulat, dan setelah menjadi ulat dia akan menjadi kepompong, dan yang terakhir berubah menjadi seekor kupu-kupu. Seperti lagunya, telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu merupakan lagu dari daur hidup kupu-kupu. Selanjutnya, menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Nah, bacalah teks berikut ini dengan seksama. Setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya ya. Akan Ustazah bacakan. Daur hidup kata. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Katak berkembang biak dengan bertelur, dan daur hidup katak dimulai dari telur. Telur biasanya berada di dalam air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudung. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi seekor katak muda. Nah, akhirnya ekor kataknya menghilang. Setelah itu, katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Dan katak dewasa dapat hidup di air dan di darat. Selanjutnya, pada pembelajaran PPKN kali ini kita akan mempelajari tentang cara menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Berikut ini cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Serta yang ketiga adalah memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman, misalnya saat berdiskusi. Kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaiknya kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Berikut cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Yang kedua, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Dan yang terakhir adalah jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Nah, masih
Dalam pembelajaran PPKN, kali ini kita akan mempelajari cara menghargai perbedaan di sekolah. Kamu dan teman-temanmu pasti memiliki kegemaran yang berbeda-beda, bukan? Kamu dan teman-temanmu juga memiliki hal yang kurang disukai dan yang paling disukai. Kita dapat memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka terhadap permainan tersebut. Nah, berikut ini cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan saran untuk diterima. Nah, setelah memberi saran, kamu juga dapat membantu temanmu melakukan saran tersebut. Contohnya, saat bercocok tanam, kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka cacing untuk bertugas menyiram tanaman. Dan kamu dapat membantunya dengan menggantikan tugasnya menggali tanah. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kamu telah menghargai perbedaan yang ada. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran matematika. Kali ini kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Nah, ini terdapat soal ya. Ayo berlatih. Perhatikan jenis ikan yang dijual di sebuah pemeliharaan ikan pada tabel berikut ini. Jenis ikan lele, banyak kolamnya, terdapat 3 kolam. Nah, jumlah ikan di tiap kolam terdapat 145 ekor. Ada juga ikan mas. Ikan mas banyaknya sebanyak 2 kolam. Nah, jumlah ikan mas setiap kolamnya terdapat 258 ekor. Dan yang terakhir adalah ikan gurame. Banyaknya kolam terdapat 2 kolam ikan gurame. Nah, jumlah ikan di tiap kolam terdapat 184. Nah, diskusikan soal-soal berikut ini di rumah ya, karena sedang pandemi jadi tidak bisa berdiskusi dengan teman di sebelahmu. Selamat mengerjakan. Oke, untuk penugasan silakan kerjakan. Ayo berlatih halaman 69, 70, 72, dan 74. Sekian dari Ustazah. Nah, usai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.